Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PCC Minggu 20-26 Juni 2021, Mazmur 149 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema PCC untuk kita, pujilah Tuhan dengan tarian dan nyanyian. Dalam perjanjian lama, kata pujian atau nyanyian dituliskan dengan halel, yang akar katanya berarti riuh, dan zamar dihubungkan dengan nyanyian yang disertai musik. Sedangkan dalam perjanjian baru, menggunakan kata eukaristen yang artinya mengucapkan terima kasih. Puji-pujian itu terjadi secara spontan, bangkit dari lubuk hati yang paling dalam, yaitu kegirangan yang mencirikan hidup umat Allah. Pujian atau nyanyian merupakan gema surgawi di dunia ini. Bandingkan Wahyu 4 ayat 11, 5 ayat 9 sampai 10. Karena itu, pujian mencirikan umat Allah, dan sebaliknya, ciri orang kafir ialah penolakan mereka memberi pujian kepada Allah. Bandingkan Wahyu 16 ayat 9. Perbuatan memuji mencakup persekutuan yang paling erat dengan Sang Terpuji. Pujian bukan hanya mengungkapkan kegirangan, tapi juga merupakan kesempurnaan kegirangan yang memang menjadi tujuannya. Nyanyian atau pujian bukan hanya menyenangkan Allah saja, tapi juga menjadi kesaksian kepada umat Allah. Mazmur 51 ayat 12 sampai 15. Dalam persembahan pujian yang sungguh-sungguh itu sendiri terkandung penyembahan yang menyenangkan Allah. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikian dituliskan. Sedangkan dalam Mazmur 119 ayat 108 dituliskan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepada aku. Sedangkan menari dalam istilah Ibrani berarti melompat-lompat karena kesukaan. Tarian Yahudi bukan merupakan langkah-langkah yang teratur, tetapi berlompat-lompat dengan penuh kesukaan. Di antara bangsa Ibrani dan bangsa-bangsa purba lainnya, menari merupakan bagian dari upacara keagamaan. Keluaran 32 ayat 19. Menari juga merupakan bagian dari permainan anak-anak. Lukas 7 ayat 32. Dan bisa sangat menyukakan orang yang menyaksikannya. Markus 6 ayat 22 dituliskan, pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Itu artinya menari bisa sangat menyukakan hati orang-orang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai umat Allah kita pun bernyanyi memuji Tuhan dan memuliakan namanya, baik di rumah maupun di gereja. Dan semuanya itu tentu sangat menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itulah kita harus terus bernyanyi memuji namanya. Sebab ada juga tertulis bahwa Tuhan bertahta di atas pujian orang percaya. Tapi ingatlah, nyanyian itu harus ditujukan kepada Allah, mengingat kasih, kesetiaan, kemurahan hati, kesabaran, kekudusan dan keagungan Allah dan yang lain-lainnya juga.
Orang yang enggan bernyanyi, baiklah sekarang mulai bernyanyi. Baiklah segala kekuatan yang ada, hati dan pikiran serta tubuh untuk menyanyi dan menari memuji Tuhan. Dan pakaikan fasilitas yang ada untuk memuliakan namanya. Seperti media sosial yang bisa kita pakai untuk mengiringi pujian yang kita nyanyikan di rumah. Jika sedang berada di gereja, jangan malas menyanyikan lagu demi lagu yang sudah ditetapkan untuk dinyanyikan. Sebab di gereja adalah kesempatan yang paling baik untuk dapat bernyanyi bersama-sama dengan saudara seiman. Jika ada kesempatan untuk berkor atau bervokal grup, ambillah kesempatan itu, jangan sia-siakan. Sebab kesempatan tidak selalu ada. Dan apa yang kita kerjakan di dalam nama Tuhan tidak pernah sia-sia. Namun perlu diingat, hati, pikiran, dan perbuatan kita juga harus berkenan kepada Tuhan. Sebab tidak semua pujian itu berkenan kepada Tuhan. Jika yang bernyanyi atau memuji Tuhan itu berkelakuan jahat, maka pujian itu pun akan menjijikkan bagi Tuhan. Demikian juga dengan menari. Menarilah memuji Tuhan. Janganlah kiranya tarian yang ditampilkan hanya sekedar ingin mendapatkan pujian dari orang-orang yang menyaksikannya. Tetapi menarilah karena kegirangan mengingat kebaikan Tuhan. Mempelajari tari-tarian dan lagu-lagu pujian adalah perbuatan yang baik. Tetapi jangan sampai tujuan dari nyanyian dan tarian itu untuk menarik perhatian orang dan ingin dipuji oleh orang yang melihat dan mendengarnya. Tapi harus murni untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bagi orang-orang yang pandai mencipta lagu, ciptakanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bagi yang tidak bisa menciptakan lagu, itu tak mengapa. Sebab yang terpenting adalah bernyanyi buat Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka. Amin.